Selamat datang di channel Ichimaku Trader. Hari ini kita akan screening beberapa saham yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist karena masih berpotensi bergerak naik minggu depan. Semoga analisa ini dapat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Oke, kita bahas IHSG terlebih dahulu untuk perdagangan hari ini. IHSG pada perdagangan kemarin sempat ditutup turun menguji area. Ya ini antara naik sama turun ya, tapi karena naik 0,05 ya naik gitu ya. Oke. IHSG sempat menguji area 6.891 ya di sini. Lalu ditutup turun menguji area 6.834 dan nilai terendahnya ada di 6.810 ya. Apabila IHSG pada perdagangan hari ini masih gagal bertahan di atas harga 6.860, maka IHSG masih berpotensi koreksi menguji area 6.798 sampai dengan 6.745 kembali. Namun apabila IHSG masih dapat bertahan di atas harga 6.860, maka IHSG masih berpotensi menguji area resisten di sekitaran harga 6.950 sampai dengan 6.980 kembali. Oke, kita langsung bahas saham-sahamnya aja ya. Saham yang pertama yang akan kita bahas adalah saham AMRT. Saham AMRT pada perdagangan kemarin sempat ditutup naik menguji area resisten berikutnya di harga 2.700 atau naik sekitar 8%. Apabila pada perdagangan hari ini AMRT masih dapat bertahan di atas harga 2.550, maka AMRT masih melanjutkan trennya dan menguji resisten berikutnya di harga 2.880 sampai dengan 3.000. Ya, namun secara tren ini itu biasanya terjadi koreksi terlebih dahulu sebelum dia melanjutkan kenaikan. Karena ini naiknya udah lumayan ya. Namun secara volume, kenaikan beberapa hari ini lebih besar volumenya ketimbang kenaikan hari ini walaupun candlenya lebih besar pada perdagangan hari ini. Oke, kita bahas saham berikutnya. Ada MIDI ya. MIDI ini ya gorengan juga ya, sama saja kayak AMRT. Kalau AMRT naik biasanya ini naik gitu. Ya jadi ya gitu deh ya. Tapi ini volumenya lebih kecil jadi harus hati-hati. Oke, berikutnya ada MYOR. MYOR dan naik ya kemarin walaupun sempat koreksi menguji area support di harga 2100 ya karena ya gitulah emang supportnya kalau mau dites ya silahkan gitu kan. Oke, resisten berikutnya ada di 2400. Jadi kalau baru mau ngambil sekarang ya sedikit beresiko sih. Ini sebenarnya udah ngambil di area-area 1000-an gitu ya, 1800 gitu. Kalau sekarang mah orang udah siap-siap TP gitu. Ya mana tahu kan cuman ke 2300 nggak nyampe 2390 gimana. Ya kan? Udah TP orang ya. Jadi kalau baru mau entry menurut saya nggak cocok ya. Tapi kalau cuman copet ya silahkan lah ya. Cuman ngambil 2-3 tick atau 5 tick mungkin masih dapat gitu ya. Oke, berikutnya kita akan bahas Emrat. Emrat naik 7,57% ke harga 398. Apabila masih koreksi menguji area 388 mungkin masih dapat melanjutkan kenaikannya. Namun apabila masih gagal bertahan di atas harga
388 mungkin akan menguji area support di sekitaran harga 382 sampai dengan 370. Kenapa? Karena ini dia gap up ya. Teman-teman, ini dia melakukan gap up. Ya, naik dengan gap. Jadi biasanya akan turun dulu baru naik lagi. Cuman ya tergantung ya. Karena sektor konsumer lagi naik semua ya. Ya wajar lah ya, konsumer udah tertekan sekian lama, jadi dia ribon ya wajar gitu. Mungkin ada laporan keuangannya bagus juga gitu. Oke, segitu aja jumpa kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Sebelumnya saya himbau, ini stock pick ini merupakan disclaimer on ya, bukan ajakan membeli, tapi mengajak teman-teman untuk membuat watchlist. Oke. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton video ini, like dan share video ini bila bermanfaat, dan support terus channel ini dengan tekan tombol like dan subscribe agar channel ini makin berkembang dan dapat membantu lebih banyak orang.